Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas satu buku yang dikategorikan sebagai jilid atau literasi Jepang yang berjudul Pasta Kacang Merah. Buku ini sendiri ditulis oleh Durian Sukegawa dan diterbitkan ke Indonesia oleh penerbit Gramedia. Jilid sendiri ini merupakan satu kategori buku yang mungkin paling sering gue baca sih untuk sekarang. Dan dari beberapa buku yang udah gue baca, literasi Jepang mostly akan bergenre slice of life. Kemudian genre akan berkembang dari sana. Entah itu ke magical realism ataupun ke mystery thriller ataupun ke drama, tapi pondasi awalnya biasanya adalah slice of life. Dan buku ini pun sama, sebuah buku slice of life yang perkembangannya ke drama kali ya. Oke, kita langsung aja. Buku ini nyeritain satu tokoh yang bernama Sentaro. Dia diceritain dalam tanda kutip gagal menjalani hidupnya karena dia sendiri punya catatan kriminal, pernah dipenjara, dan punya kebiasaan minum-minum. Dan akhirnya mimpinya untuk menjadi seorang penulis pun pudar gitu. Setelah keluar dari penjara, si Sentaro sendiri kerja di sebuah kedai dorayaki, yang mana kedai ini sendiri tuh nggak yang laris banget, tapi nggak juga yang sepi-sepi banget gitu. Jadi ada pembelinya, cuma mungkin profitnya tipis banget. Nah, di sela kehidupannya yang monoton tadi, kita dikenalin sama seorang tokoh baru, namanya Tokue. Tokue sendiri ini dideskripsikan sebagai sesosok wanita tua yang punya jemari yang aneh. Tokue ingin untuk melamar pekerjaan di kedai dorayaki tadi, tapi karena melihat bentuk fisiknya dan usia yang ya nggak muda lagi, bukan usia produktif lah, si Sentaro akhirnya memilih untuk nggak menerima Tokue tadi. Kemudian beberapa hari pun berselang. Tokue pun datang lagi ke kedai dorayaki sambil membawa pasta kacang merah buatannya. Nah, karena buku ini ngangkat topik kuliner ya, jadi tentu aja si Sentaro ngerasa kalau pasta kacang merah buatan Tokue ini pasta kacang merah paling enak yang dia pernah makan. Again, karena memang tema yang diangkat kuliner ya, jadi wajar banget kalau ada struktur seperti ini. Dan setelahnya pun akhirnya si Tokue berhasil diterima menjadi karyawan di kedai dorayaki tadi. Cerita pun berkembang dan kita sebagai pembaca diajak untuk mengikuti keseharian di kedai dorayaki dan bagaimana proses pembuatan pasta kacang merah tadi. Nah, sepanjang berinteraksi dengan Tokue, Sentaro bertanya soal kondisi fisik Tokue, tentang penyakit apa yang dia idap selama ini sampai dideskripsikan jari-jarinya ini aneh gitu bentuknya. Dan setiap kali ditanya pun Tokue selalu memberi jawaban yang kurang konkret dan cenderung untuk mengelak gitu. Terkesan untuk menutup-nutupi sesuatu. Nah, kelanjutan ceritanya gimana? Tentunya kalian bisa baca sendiri bukunya. Gue pun gak akan nyebutin penyakit apa yang diderita oleh si tokoh Tokue ini, karena memang di blurb belakang buku pun gak disebutin gitu. Jadi gue takut spoiler. So, kalian baca aja sendiri. Nah, sekarang masuk ke pengalaman gue saat baca buku ini. Buku ini sangat menarik
sangat-sangat menarik menurut gue, tapi punya kekurangan yang cukup signifikan lah. Again, ini menurut opini pribadi gue, jadi kalau kalian nggak setuju, it's okay. Gue nganggep kalau topik tentang penyakit yang diderita oleh Tokoi sendiri jauh lebih menarik daripada topik utama buku ini atau bahkan judul buku ini gitu, yaitu Pasta Kacang Merah. Selama 100 halaman pertama, jujur gue bosen dan hampir aja gak nerusin bacanya karena gak ada yang bisa bikin gue tertarik ataupun tersedot ke dalam topik Pasta Kacang Merah tadi gitu. Walaupun di sini diceritain secara lengkap ya tentang gimana proses awal pembuatannya, tahap-tahapannya, dan gimana Tokue mengolah pasta kacang merah tadi. Itu dijelasin dengan cukup detail. Cuma emang mungkin gue pribadi aja yang kurang tertarik ya. Dan untungnya gue memutuskan untuk meneruskan untuk membaca buku ini. Dan bener aja, setelah 100 halaman pertama tadi, setelah penyakit yang coba untuk disembunyikan oleh Tokue ini terungkap, buku ini jadi berkali-kali lipat lebih menarik. Karena menurut gue, topik tentang penyakit ini pun sesuatu yang bisa dibilang penting ya untuk kita baca dan kita tahu gitu. Tentang bagaimana pengalaman dari pasien tersebut, tentang bagaimana fisik mereka berubah, dan yang paling menarik mungkin tentang bagaimana involvement dari pemerintah Jepang itu sendiri yang memutuskan untuk bikin semacam sanatorium atau suatu tempat khusus yang diperuntukkan untuk menampung pasien-pasien yang menderita penyakit ini gitu. Dan di mana di dalamnya semua pasien tadi gak diperbolehin untuk keluar seumur hidupnya. Nah, topik-topik ini jauh lebih menarik perhatian gue dan bikin gue mikir juga gitu. Buku ini tuh sebenarnya bagus gak sih? Karena memang ada part yang gue bosen banget dan ada part yang bikin gue engage banget gitu bacanya. Nah, akhirnya gue sampai ke sebuah kesimpulan kalau buku ini tuh bagus gitu. Buku ini tuh menarik. Tapi bukan tipe-tipe buku yang sempurna, bukan yang 5/5. Tetap punya kekurangannya, tapi juga tetap menarik dan sangat worth it untuk kalian baca. Dan mungkin gue akan kasih tips untuk, bukan tips ya, gue akan kasih sedikit note untuk kalian. Kalau memang kalian seperti gue yang di 100 halaman pertama itu boring banget, bosen banget bacanya, tolong banget untuk kalian tetap baca. Karena seriusan, topik selanjutnya setelah ceritanya berpindah dari slice of life ke drama, itu bagus banget. So, ya, gue tetap ngerekomendasiin buku ini. Dan kayaknya itu aja untuk minggu ini. Terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.